Sahabat OPK yang terkasih, jumpa lagi bersama kita para penyuluh Kota Medan dalam bincang-bincang di podcast kita ini. Dan tema kita kali ini adalah tentang bulan Mei dikatakan sebagai bulan Maria. Nah, tentunya kita pernah bertanya, kenapa di bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria dan bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Nah, tapi fokus kita adalah bulan Maria. Ya, bulan Maria ya, bulan Mei sebagai bulan Maria. Ini Nah, Mei ya. Ya, karena ini Mei. Begitu ya. Nah, baik Pak Marulam ini. Oke. Nah, begini Pak Marulam. Bulan Mei kan itu dikatakan sebagai bulan Maria. Nah, begitu ya. Pertanyaannya, kenapa harus bulan Mei? Ada apa sebenarnya gereja menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria? Oke. Bagaimana sejarahnya ini dan apa sih maknanya? Oke, baik ya. Ya. Para pendengar OPKM yang terkasih, tradisi Mei sebagai bulan Maria itu berkembang sudah sangat lama sebetulnya dalam gereja Katolik ya, sudah Ya. sangat lama. Dan sudah ada sejak abad pertengahan, ya, abad pertengahan sekitar abad ke-11, ke-13 itu sudah ada cikal bakalnya atau benihnya sudah ada muncul di sana. Ya. Berarti tidak langsung begitu jadi. Tidak. Itu kan berarti ada bertahap. Ada beberapa kebiasaan Ya. dalam gereja Katolik di abad pertengahan waktu itu yang sangat memberikan rasa hormat kepada Maria secara khusus ya. Ya. Terutama itu nampak dalam tradisi monastik karena waktu itu kan muncul sebetulnya ordo-ordo misalnya Fransiskan, Dominikan, kan itu di abad pertengahan itu semua. Ya, benar. Ya. Dan mereka rupanya punya tradisi spiritualitas kecintaan kepada Maria. Ke Maria, ya. Tapi belum seperti yang sekarang penetapannya Mei sebagai bulan Maria secara Bulan Maria. khusus, gitu ya. Ya. Nah, tapi pada perkembangan selanjutnya, terutama di abad 18 ke 19, ada satu pastor Jesuit namanya Padre Latomia, seorang intelektual juga. Ya. Dia pengajar dan mengajak murid-muridnya, mahasiswanya di sebuah sekolah namanya Collegium Romanum untuk melakukan devosi khusus kepada Maria di bulan Mei. Di bulan Mei, gitu ya. Dan mereka berdoa bersama, menyalakan lilin, membuat hiasan pada atau tempat Maria ditempatkan di situ, dan itu dilakukan secara lebih terorganisir, ya. Bukan seperti yang di abad 13 yang sudah mulai ada cikal bakal itu ya. Itu hanya sekadar pribadi. Sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi kebiasaan. Oke. Ya. Dan mengapa Mei? Ini menarik. Nah, ini pertanyaan tadi kan di awal, kenapa sih Mei gitu ya? Kenapa Mei? Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan situasi di Eropa, khususnya juga di belahan dunia yang 4 musim ya. Oke, ya. Jadi Mei kan itu masa peralihan ke musim panas. Nah, di situ bunga-bunga sudah mulai bermekaran, tumbuhan sudah hijau. Pokoknya pada bulan Mei adalah musim semi dan bunga-bunga sudah bermekaran. Sudah keluar dan semua terlihat indah. Dan saya kira bunga mawar pun di situ mekar. Nah, semua berbunga pada waktu itu. Dan gereja Katolik khususnya yang dibiasakan oleh Padre Latomia ini melihat itu sebagai simbol dari Maria, simbol dari Maria ya. Dan tradisi ini pun menyebar ke seluruh Eropa dan diikuti oleh gereja keseluruhan dan dibuatlah ibadat devosi kepada Maria selama bulan Mei. Dan para imam juga memberikan renungan-renungan, katekese khotbah tentang Maria pada setiap bulan Mei. Wow. Iya. Jadi tidak salah juga kita sebagai penyuluh
berkatekese tentang Maria. Ya, karena ada hubungannya dengan musim semi. Iya, musim semi. Jadi Maria itu dianggap sebagai pembawa kesegaran dan Segaran. Ya. Tapi bisa saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Hama. Karena tadi sudah disinggung Pak Marulam itu memang kenapa bulan Mei? Karena memang sudah ditegaskan tadi di bulan Mei itu adalah musim semi. Ya. Musim di mana bunga-bunga bermekaran di Bermekaran. daratan Eropa ya. Jadi sesungguhnya gereja mau memutarbalikkan kebiasaan Roma pada saat itu bahwa di bulan Mei itu adalah bulan bunga bermekaran. Di situ mereka berpesta, menikmati hal-hal duniawi ya. Di situ mungkin mereka berpesta ria, di situ juga minum-minum. Nah, ini sebenarnya yang mau diluruskan oleh gereja. Supaya musim semi itu sebagai musim bunga bermekaran, bunga mawar bermekaran diluruskan bahwa mawar sejati itu adalah bukan hanya bunga yang mekar pada di bulan itu, tapi sesungguhnya adalah Maria. Marialah bunga itu, mawar sejati itu. Jadi sekaligus juga mau mengubah kebiasaan duniawi menjadi spiritualitas. Mengandung unsur spiritual lah di bulan Mei. Iya. Karena mawar sejati itu adalah Maria. Nah, baik, terkait dengan itu Pak Hama, tadi kan Pak Maruna sudah menjelaskan bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya. Nah, tentunya bagaimana kita memahami secara teologis ya, bulan Mei dikatakan sebagai bulan Maria. Nah, itu bagaimana kita secara teologisnya lalu dulu. Kenapa dikatakan bulan Mei itu sebagai bulan Maria? Baik, terima kasih. Secara teologis memang ada banyak dogma ya, ada banyak ajaran resmi oleh Gereja Katolik yang menjelaskan Maria ini. Terutama di bulan Maria ini mau kita sungguh-sungguh kenal siapa sesungguhnya Maria itu kan kira-kira pribadi Maria pribadinya. Ya. Nah, pertama dalam dogma gereja ini sebenarnya tidak sekali ditetapkan, ada proses waktu yang sangat panjang. Jadi dogma pertama oleh Gereja Katolik tentang Maria itu adalah Theotokos, Bunda Allah. Bahwa Maria itu adalah Bunda Allah. Mengapa disebutkan Maria itu sebagai Bunda Allah? Karena Yesus yang dilahirkan itu sesungguhnya memiliki dua dimensi melekat dalam dirinya. Ya. Dimensi pertama dia sebagai manusia sejati, tetapi dimensi kedua adalah dia putra Allah itu sendiri. Maka karena yang dilahirkan oleh Maria itu adalah putra Allah, otomatis Maria juga harus dianggap sebagai Bunda Allah. Ya. Kira-kira sederhana itu. Memahami bahwa pada konsili Efesus itu ditetapkan Maria itu sebagai Bunda Allah. Bunda Theotokos, Bunda Allah itu sendiri. Jadi ketika mengakui Yesus sebagai putra Allah, maka kita otomatis mengakui yang dilahirkan adalah Maria sebagai Bunda Allah. Itu dogma yang pertama dikeluarkan oleh gereja tentang penghormatan lah ya. Ini dogma pertama kalau salah. Dogma pertama di konsili Efesus sekitar 300-an ya. Artinya gereja masih sangat muda, masih sangat awal. Tetapi karena saat itu banyak ajaran-ajaran yang sesat ya terhadap Maria, maka gereja mengambil sikap tegas bahwa Maria itu benar Bunda Allah. Ya, karena yang dilahirkan adalah putra Allah sendiri. Itu sudah sangat awal ya. Sudah sangat awal. Lalu yang kedua adalah Maria dikandung tanpa dosa. Jadi sekitar tahun 1800-an oleh pihak Paus Pius ke-9 dikatakan Maria dikandung tanpa dosa. Apa artinya? Karena yang akan dilahirkan oleh Maria itu adalah putra Allah, maka sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan wadah, tempat di mana nanti Allah itu menjelma. Maka menurut doktrin, menurut ajaran, setiap orang yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia mewarisi dosa asal. Iya. Kan kira-kira seperti itu ya. Iya.
Tetapi karena Maria ini sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai tempat Allah hadir dalam diri Yesus, maka ketika Maria dilahirkan itu tidak melekat dosa asal itu. Bahkan memang mungkin sejak di dalam rahim pun Bunda Maria ini, di rahim Santa Ana ya? Iya, di dalam rahim saja Maria ini tidak mengandung dosa. Sampai dia lahir pun tidak melekat dosa asal itu. Karena dalam diri Maria nanti akan dipersiapkan menjadi tempat untuk kebuahan lah ya, untuk tempat Yesus lah. Proses mengandung Yesus. Itu pakai dua ya. Ajaran itu harus begitu ya. Harus begitu. Karena sesuatu yang kudus itu tidak boleh dan tidak masuk akal kalau dikandung oleh orang sesuatu yang tidak kudus. Tidak kudus. Ini agak sulit dipahami. Agak sulit, tetapi memang harus seperti itulah supaya Yesus itu layak bersemayam di dalam diri Maria itu. Tidak mungkin yang tidak kudus melahirkan yang kudus. Kan sebenarnya gini juga, bahwa memang ketika Maria dipersiapkan, ini sudah bagian dari rencana keselamatan. Sejak Maria pun di dalam rahim, sudah rencana keselamatan itu sudah terjadi sebenarnya. Sudah terjadi. Dan karena itulah pada akhirnya Maria melalui satu proses permenungan yang sangat dalam dan dia menyadari bahwa dia menjadi wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus itu. Dia akhirnya berkata, biar peluntas tua. Secara manusiawi sangat berat memang. Bagaimana dia akan mengandung dan melahirkan tanpa hubungan manusiawi ya. Semua hidup murni karya Tuhan ada dalam dirinya. Nah itu penghormatan yang kedua oleh gereja tentang Maria. Lalu yang ketiga adalah Maria diangkat ke surga ya. Maria diangkat ke surga. Diangkat ke surga. Mengapa dikatakan Maria itu diangkat? Ini kurang lebih sudah di abad-abad ke 19, abad 20. Di situ gereja mulai berani menetapkan Maria diangkat ke surga. Ya, kalau nggak salah itu di Paus Pius ke 11 atau 12. 12. Paus Pius 12 gereja menetapkan secara resmi Maria diangkat ke surga. Mengapa dikatakan demikian? Karena tadi kembali kita ke dogma yang sebelumnya bahwa Maria itu dikandung tanpa noda, maka jiwa raga Maria ketika dia pun sudah meninggal diangkat karena dia termasuk orang yang kudus, suci. Jadi dia mendapat keistimewaan, kelayakan dari Allah karena kekudusan, kesucian yang melekat dalam diri. Dan selama kehidupan Maria pun kan menunjukkan bagaimana sikap keteladanan imannya, ketaatan dia kepada Allah, kesetiaan dia terhadap rencana Allah. Itu juga yang sekaligus menjadi poin penting yang perlu mungkin kita imani, kita teladani dari Maria. Lalu yang terakhir ini adalah Maria tetap perawan. Jadi ini agak sulit diterima orang ya. Kenapa? Karena bagaimana seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan kok masih tetap perawan? Kan seperti itu ya. Nah ini penting ini. Perawan ini yang perlu perawan ini yang barangkali mungkin perlu kita tegaskan bahwa secara logika setiap perempuan yang sudah pernah melahirkan tentu sudah tidak perawan lagi. Tetapi ingat kembali bahwa Yesus yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, karya Roh Kudus, maka yang bekerja di situ adalah Allah. Maria mengandung Yesus dalam rahimnya itu murni karya Allah dan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Maka ketika Maria pun melahirkan Yesus itu tetap perawan, maka dikatakan Maria itu sebelum, sesudah, dan kelak dia tetap perawan. Karena perawan yang ditonjolkan di situ bukan semata-mata menonjolkan dimensi jasmaninya, tetapi bagaimana Maria menyerahkan diri secara total ya
secara total terhadap rencana Allah itu. Di situ sebetulnya letak keperawanan dia. Baik. Nah, di situ Kemurnian lah istilahnya. kemurnian, penyerahan Ada diri kemurnian secara rohani. total, kemurnian rohaninya. Di situ dimensi keperawanan yang sangat ditonjolkan oleh gereja. Ya, karena dia mengandung roh dari Roh Kudus, bukan hasil dari hubungan manusiawi antara seorang laki-laki dengan perempuan. Iya. Jadi bisa-bisa saja Allah tetap memelihara keperawanan Maria kan, karena yang lahir itu bukan dari hubungan manusia. Dia adalah dari Roh Kudus, dari Allah yang dilahirkan oleh Maria. Jadi tetap terjaga kemurnian, Kesucian. keperawanan, kesucian Maria. Dan itu sesungguhnya sebenarnya yang ditekankan penyerahan total dari Maria terhadap semua rencana Allah untuk rencana keselamatan yang akan dilakukan Allah. Kira-kira seperti itu. Itulah 4 dogma Katolik yang resmi ya, ini resmi sah. Tidak bisa diganggu gugat. Maka ketika ada orang mempertanyakan itu, bisa dipertanyakan. Apalagi orang Katolik tidak yakin itu. Ya, tidak yakin. Tidak yakin itu dipertanyakan di Katolikan, ya kan? Oke. Dan mau mengubah dogma kan nggak Iya, mungkin. memang kadang-kadang sulit ya. Iya, Tapi iya. perlu di sini kita mungkin lebih memperdalam diri lagi ya. Iya. Menambah pengetahuan kita lagi sehingga dogma-dogma seperti ini yang kadang-kadang sulit diterima oleh akal bisa pada akhirnya kita mengerti dengan baik. Ya. Baik, sahabat PPKM yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah perkembangan bulan Maria, bulan Mei sebagai bulan Maria, dan juga tadi kita sudah memahami pribadi ya sosok Maria. Sangat tepat tadi disampaikan oleh Pak Hama yang harus kita pahami di bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Nah, ini tanggung ini Pak, saya kira Iya. Pak Hama. Nah, supaya para pendengar sahabat OPKM ini lebih memahami aspek mana yang ditonjolkan di bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Nah, jangan-jangan nanti justru aspek di bulan Oktober, bulan Rosario gitu. Nah, ini penting. Yang berubah ya. Ya, iya gitu kan? Karena ada 2 bulan dalam setahun ya. Iya, Ya, ada 2 bulan devosi Ini kepada Maria. saya pikir dijelaskan sedikit. Iya, hanya di bulan Mei saja ini. Ya. Nah, aspek yang harus ditonjolkan apa? Baik, terima kasih karena Ya. ini merupakan sesuatu yang penting juga disampaikan untuk kita khususnya umat Katolik. Jadi aspek yang paling ditonjolkan selama bulan Maria ini yang jatuh pada bulan Mei, pribadi Maria. Oke. Tadi kan sudah kita Ya udah kita singgung pahami tadi tentang ya, dogma-dogma pribadi tentang Maria ya. Maria sebagai budak Allah, Heeh. dia tetap perawan, Iya. kandung tanpa noda, Surga. diangkat ke surga. Mengapa dia sampai mendapat penghormatan sebegitu istimewa ya? Karena tidak lepas dari seluruh pribadi Maria. Pribadi yang mengagumkan ya, pribadi yang saleh, yang sungguh-sungguh taat dan tunduk ya pada kehendak Allah. Nah, di situ dia. Maka di bulan Maria ini hendaknya lah kita juga tidak jemu-jemunya ya berdevosi kepada Ya, Maria, Maria. karena dia memiliki pribadi yang mengagumkan tadi. Dan saya kira gini juga Pak Marulam sama Pak Hama, di bulan Maria ini juga para penyuluh agama ya di seluruh Indonesia nih, Iya. juga harus memberikan penyuluhan tentang Maria supaya apa? Supaya umat beriman itu memahami pribadi Maria itu. Iya. Karena berbeda kan, kalau di bulan Oktober berarti kita berdoa bersama Bunda Maria, gitu ya. Iya. Nah maka saya kira di bincang-bincang kita juga menyampaikan kepada para penyuluh agama Katolik se-Indonesia ini, ya supaya berkatekesi lah, ya berikanlah penyuluhan kepada kelompok sasaran kita tentang sosok Pribadi. siapa, ya secara pribadi siapa itu Maria. Oke, apalagi aspek yang selanjutnya Maka nih Pak? karena pribadi Maria itu mengagumkan, tentu aspek yang ditonjolkan dari kita, mari kita teladani. Mari kita contoh pribadi Maria yang taat, yang Iya. setia pada kehendak Allah. Jika teladan itu bisa kita hidupi,
sebagai umat Katolik dan juga sangat menghormati Bunda Maria, saya pikir kita akan menjadi putra Allah, putra Maria yang sekaligus tanda kutip ya, putra Maria yang pada akhirnya sungguh mampu menghayati iman kita dengan benar, dengan baik. Karena kalau kita sudah mengakui Yesus itu sebagai putra Allah, maka kita otomatis juga harusnya meneladani, mencontoh kebaikan yang dilakukan. Nah, itu yang saya pikir sangat penting ditonjolkan, aspek yang ditonjolkan selama bulan Maria. Baik. Nanti Ahmad pikirkan dulu apa pesan nanti yang mau disampaikan. Boleh. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Marulam tentang begini. Ini penting sekali nih yang mau disampaikan Pak Marulam ini. Nah, kita kan berbicara tentang pribadi Maria, kan? Nah, kita kan berbicara itu bukan berdasarkan ya pemikiran kita sebagai penjuluh gitu ya. Harus ada dasarnya. Betul. Ya, tentunya dasarnya itu sebagai umat beriman ya, sebagai umat Katolik. Nah, bahwa kalau kita memahami tentang iman kita, ya, itu kan bukan sekedar ya perasaan atau bukan sekedar tradisi yang turun-temurun. Nah, harus ada, kita memiliki fondasi yang namanya magisterio, gitu ya. Nah, mungkin Pak Marulam bisa disampaikan apa saja ya ajaran-ajaran resmi yang dikeluarkan oleh Bapak Gereja kita. Baik, tentang Maria tentunya. Baik, terima kasih. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Maria adalah pribadi yang khusus, yang istimewa, dan gereja sampai menetapkan 4 dogma khusus untuk Maria. Untuk Maria. Ya, tetapi pemirsa OPKM yang terkasih, kita perlu hati-hati dalam berdevosi kepada Maria. Oleh karena itu kita jangan lari dari magisterium yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja kita, ya kan? Nah, ada beberapa dokumen yang menjadi dasar kita bagaimana kita berdevosi kepada pribadi Maria. Sehingga kita nanti jangan sampai jatuh kepada sikap kultisme. Jadi memuja Maria. Benar. Itu makanya itu harus menjadikannya sebagai setara dengan Allah. Dan tuduhan itu banyak. Atau begitu menyembah. Oke. Makanya ini sangat tepat bincang-bincang kita kali ini supaya memberikan pemahaman ya. Jangan sampai jadi penyesatan nanti kan devosi itu. Jadi ada beberapa sebenarnya dokumennya yang sudah ditetapkan. Yang pertama perlu kita catat itu dokumen namanya Mensae Maio. Itu dikeluarkan oleh Paulus yang ke-6. Dokumen ini sangat menarik ya, dan konteks penerbitan ini luar biasa. Mau dikatakan di sana bahwa bulan Mei dikhususkan memang untuk Maria. Ya. Saya bacakan sedikit atau saya sampaikan sedikit isi dokumen yang penting untuk kita cermati dalam Mensae Maio ini. Dikatakan begini. Kami sangat mengharapkan, kata Paulus yang ke-6 ya, agar bulan Mei ini umat beriman merenungkan keagungan dan keindahan bulan Bunda Maria. Ya, pribadi itu tadi. Yang sudah disampaikan Pak Abad tadi Kita diajak untuk merenungkan dan mengagungkan pribadi Bunda Maria. Dan dengan satu hati mengangkat doa kepada Allah demi perdamaian dunia yang sangat dirindukan. Gitu ya. Dan inilah sebenarnya dokumen pertama yang ditampilkan oleh Gereja Katolik tentang Maria. Tapi ada dokumen yang lebih penting lagi. Namanya itu Marialis Cultus. Marialis Cultus. Ini Marialis Cultus ya. Dikeluarkan oleh Paulus ke-6. Masih Paulus ke-6. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan bagaimana kita berdevosi kepada sosok atau pribadi Maria tadi yang adalah Bunda Allah, dikandung tanpa dosa, diangkat ke surga, dan dia tidak perawan. Tetap. Pertama, dalam seluruh devosi kita, dalam Marialis Cultus ya dijelaskan, dalam seluruh devosi kita, prinsip penting yang harus kita pegang adalah berdoa kepada Maria, atau berdevosi kepada Maria itu harus
mengarah kepada Tritunggal Maha Kudus. Nah, jadi prinsip Tritunggal Maha Kudus harus dipegang erat. Artinya apa? Semua devosi kita kepada Bunda Maria harus berakar dari iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, menyatu dalam Allah Tritunggal Maha Kudus dan terarah hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Bukan jadi, kepada Bunda Maria. Bukan Bunda Maria. Okay, Jadi devosi ini tidak boleh berhenti pada Bunda Maria. Justru Bunda Maria adalah jalan kepada Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, prinsip kristosentris. Nah, ini penting sekali. Ya. Devosi kita kepada Maria juga harus berpusat kepada Kristus. Per Mariam ad Yesus. Seluruh aktivitas devosi kita semata-mata akan mengarahkan kita kepada Kristus, bukan berhenti pada Maria. Ada 4 prinsip ya. Tadi sudah 1 prinsip Tritunggal Maha Kudus, berpusat pada Kristus, kristosentris ya, devosi kita. Dan yang ketiga, prinsip eklesiologis. Artinya, bagaimana pula ini? Devosi kita kepada Bunda Maria harus berdimensi eklesia, gereja. Harus berdimensi. Kita berdoa bersama gereja, bukan pribadi-pribadi. Walaupun pribadi, tapi dalam persekutuan gereja. Iya, kesatuan dengan seluruh gereja. Jadi bukan menjadi keistimewaan atau milik pribadi saja. Maka ketika sahabat OPKM misalnya berdoa rosario atau berdevosi kepada Bunda Maria, ingatlah bahwa saudara tidak semata-mata berdevosi untuk kepentingan saudara sendiri, tapi kepentingan dan kebaikan seluruh gereja. Kita berdoa bersama gereja, itulah dimensi eklesiologis. Yang terakhir, itu penting, dimensi ekumenis. Ya. Devosi kita kepada Bunda Maria harus juga memperhatikan dimensi atau prinsip ekumenis. Apa itu? Devosi kepada Bunda Maria tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk menjalin kesatuan dengan saudara-saudara kita yang justru sebaliknya harusnya semakin membuat kita menyatu. Jadi devosi kepada Bunda Maria tidak pernah dirancang atau dipikirkan untuk memisahkan gereja Katolik dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Nah, itu penting sekali disampaikan dalam dokumen Marialis Cultus. Dan prinsip ini ditegaskan kembali dalam dokumen yang sangat penting, namanya Lumen Gentium. Dalam Lumen Gentium. Saya katakan, saya kutip teks itu, dikatakan begini. Maria yang oleh rahmat Allah ditinggikan setinggi-tingginya di bawah putranya dan yang dipilih menjadi Bunda Allah terlibat dalam misteri Kristus. Kristologis. Ia adalah anggota gereja yang paling unggul dan paling menonjol dan sekaligus merupakan teladan istimewa sebagai contoh bagi gereja. Itu disampaikan dalam Lumen Gentium nomor 53. Jadi semakin jelas semakin jelas. Devosi kepada Bunda Maria, terutama Mei sebagai bulan Maria, kita mengkhususkan penghormatan kepada pribadi Maria, tapi dalam prinsip 4 tadi, Tritunggal Maha Kudus, kristosentris, dalam kesatuan dengan gereja, serta tetap membangun komunisme. Begitu. Sangat dalam sangat dalam. Jadi baik. Kita sudah sampai di ujung bincang-bincang kita ini ya. Sahabat OPKM yang terkasih, tadi kita sudah mendengar sangat baik tadi dijelaskan oleh 2 narasumber kita ini, Pak Hama sama Pak Marulam, tentang bagaimana sejarah bulan Mei itu ditetapkan sebagai bulan Maria, kemudian juga bagaimana kita memahami Maria ini pribadi atau sosok Maria ini dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana gereja memberikan pemahaman tentang Maria. Bagaimana kita menghayati devosi kita? Menghayati devosi kita kepada Maria supaya melakukan devosi yang benar. Jangan salah. Dan juga memahami makna devosi itu dengan benar juga. Terima kasih para narasumber kami, Pak Marulam, terima kasih sekali lagi, Pak Hama juga terima kasih sekali lagi Tentunya kita akan membahas juga tentang topik-topik Maria
di Kesempatan. lain kesempatan. Baik, terima kasih para pendengar sahabat. Nantikan podcast OPKM kita. Ya. Terima kasih sahabat OPKM yang terkasih, dan nantikan bincang-bincang kita di dalam podcast OPKM masih terkait tentang Maria di bincang-bincang berikutnya. Sampai jumpa dan salam damai Kristus. Dadah. Dadah. Dadah.